Permel moncar dan indah bagaimana bisa selama belasan tahun Radit tahan tidak bertemu dengan Kamala lebih dari 3 hari. Sekarang, dia terjebak selama 2 minggu di Dubai dan hanya bisa mendengar suara istrinya saja. Membuatnya seperti orang sakau. Mendadak dia tak nafsu makan, tidur, dan hobi memarahi Asep karena hal-hal kecil. Jadi, begitu masalah Dubai selesai, Radit buru-buru pulang. Dia sengaja tidak memberi kabar Kamala dan juga anak-anak. Ingin membuat kejutan sekaligus, melihat senyum rindu istri dan anak-anaknya itu saat mereka bertemu nanti. From, Kamala Setianingsih mau kemana lagi? Aku di apart, Radit. Tanya mulu. Kerja sana. Jawaban Kamala yang terkesan jutek itu sukses mengukir senyum Radit. Pria itu sengaja bertanya berulang kali di mana istrinya, karena dia ingin mendatangi Kamala saat ini juga. Pak, lebih cepat lagi jalannya, pinta Radit pada supir taksi. Walau permintaan Radit bisa dikatakan mustahil mereka sampai saat Jumat sore dan jalanan sedang macet-macetnya. Namun, supir taksi tetap mengiyakan dan mengusahakan yang terbaik. Perjalanan normal ditempuh sejam. Itu, sore ini harus dilewati selama hampir 90 menit lamanya. Taksi berhenti tepat di lobi. Siska, salah sekretaris Radit, langsung mendekat. Tangannya memeluk sebuah buket bunga merah yang lebih besar dari badannya. Buket pesanan Pak Radit, ucap Siska seraya. Memberikan buket itu pada Radit. Dijamin ibu pasti suka. Mata Radit langsung berbinar melihat buket bunga itu. Kepalanya manggut-manggut dengan hati berbunga-bunga. Tentu saja Kamala akan menyukai buket bunga ini. Bunga ini tidak berasal dari bunga asli, istrinya alergi berat. Bunga ini berasal dari uang 100.000 merah. Yang dibentuk seperti bunga khusus untuk sang istri. Bukan hanya Kamala yang pasti suka, semua orang juga pasti suka. Dengan sengaja Radit menaruh koper di resepsionis, lalu menaiki lift menuju lantai 18. Barulah dia menggunakan tangga darurat menuju lantai 19. Jalan menuju Kamala memang sangat penuh perjuangan, tapi tidak masalah, terpenting segera bertemu sang istri. Sesampainya di urut 1904, Radit langsung menekan bel berapa kali. Dia juga mengetuk pintu sambil sesekali menanggil, "Mala, aku pulang, Mala." Kening Radit berkerut saat pintu bergeming. Saat dia menempelkan telinga di pintu, tidak ada suara atau tanda-tanda kehidupan di dalam. "Mala," panggil Radit lagi. Kali ini, ketukannya berubah menjadi gedoran keras. "Buka pintunya, Mala." Perasaan kalut langsung menghampiri Radit. Ditaruhnya buket uangnya itu, lalu meraih ponsel di saku celana. Dia langsung menekan nomor Kamala, nomor terakhir yang dia hubungi tepat saat mendarat di Jakarta sejam yang lalu. Apalagi, Radit, Kamala yang sedang rebahan di ranjang rumah sakit langsung menyalakan pengeras suara ponselnya. Dengan sengaja, dia menaruh benda itu di nakas agar bisa berbicara dengan Radit lebih leluasa. "Kamu di mana?" Suara Radit yang terdengar keras dan mendesak sukses membuat Kamala menoleh. Bukan itu saja, Serena dan Sagara yang duduk di sofa kamar perawatan ikut menoleh saking terkejutnya. "Apart," jawab Kamala ragu. Dia melirik anak-anaknya sambil melempar tanya. "Kenapa sih? Dari tadi kamu tanya aku di mana mulu. Kan aku bilang aku di apartemen." "Dit, ini Jumat sore, macet-macetnya." Radit mendengkus keras. "Aku tanya kamu di mana, Mala." Suaranya meninggi. "Aku di depan apartemen. Kamu sekarang." "Aku gedor-gedor, tapi kamu nggak ada." "Mala, aku udah curiga sejak kamu nggak bisa angkat video call aku. Tapi, aku berusaha menahan diri karena kamu dan anak-anak selalu bilang nggak apa-apa dan suruh aku fokus kerja." "Kamu kenapa sebenarnya? Jangan bikin aku gila, Mala. Please." Aku otak Kamala mendadak kosong. Matanya seolah memperhatikan dirinya sendiri yang masih mengenakan pakaian rumah sakit ini. Saat ini, Kamala belum mau bertemu dengan Radit. Dokter juga masih menyuruhnya bed rest selama beberapa hari dan menghindari sesuatu yang membuat stres dan kecapean. Tinggal beberapa hari lagi, harusnya Radit pulangnya besok-besok saja dan bukan sekarang. Sepertinya Kamala memang harus mencari alasan kabur lainnya. Dia harus benar-benar keluar dari tempat ini dan sehat, haru dia mau bertemu suaminya. "Itu, oke, aku bohong." Kamala ikut meninggikan suaranya. Sebuah ide muncul dalam kepala Ria. "Aku dan Serena lagi belanja di luar negeri sekarang." Serena sontak beranjak dari sofanya.
Mulutnya terbuka sambil menunjuk dirinya sendiri. What? Keluar negeri. Belanja. Kenapa nggak bilang? Desak Radit. Kenapa bohong bilang kalau di rumah? Emangnya aku bakal ngelarang kalian belanja? Ya enggak, tapi biar cepet aja. Kamala mulai merangkai kebohongannya. Lagian kamu kan lagi di Dubai, daripada aku sama Serena di Jakarta nggak ngapa-ngapain mending kami belanja. Baru berangkat hari ini, nggak usah nyusulin. Giris der, aku mau matiin ponsel juga. Mala, ngapain sih? Mala, belum sempat Radit bertanya, Kamala sudah buru-buru mematikan panggilannya. Dia juga mematikan ponselnya itu. Dek, panggil Kamala, memaksa Serena untuk buru-buru mendekat. Sekarang ambil paspor kamu dan berangkat ke Singapura. Gimana caranya sampai mami pulang dari rumah sakit kamu bikin papi percaya kita belanja? Ingat ya, dek, jangan kelewatan belanjanya. Serena melongo sesaat. Namun, saat Kamala menyodorkan kartu hitam sakit miliknya, senyum. Gadis itu merekah lebar. Siap laksanakan, Yang Mulia Ratu. Masalah belanja dan manipulasi foto, tenang, aku ahlinya. Ketika Serena menghilang dari pintu, Sagara berdiri. Dia dengan tenang berkata, aku handle papi. Tenangin papi, mami di sini, nggak usah stres. Aku telepon Tante Z buat temenin mami. Kamala hanya mengacungkan jempol. Begitu dia sendirian, dia kembali merebahkan dirinya di ranjang. Untungnya, main kucing-kucingan ini ditemani dua anaknya yang sudah kuliah. Kalau dia sendirian, bisa-bisa dia makin larna bedresnya. Tatapan Kamala terus tertuju lurus pada jalanan di luar mobil. Siang menjelang sore ini jalanan tampak lengang. Perjalanan dari apartemen di Jakarta Selatan menuju kantor Radit yang ada di Jakarta Utara. Sepertinya akan sampai tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Sayangnya, pikiran Kamala seolah tak ada di tempat. Satu tangannya memilintas selin terbarunya. Sedangkan tangan lain mengusap perutnya. Jantungnya terus berpacu cepat. Padahal hanya bertemu Radit setelah 2 minggu, berbicara. Tapi entah mengapa rasanya seperti melakukan persidangan 4 mata. Kamala bersalah, dia mengakui itu. Kepulangan tak terduga Radit memaksa drama kucing-kucingan. Untungnya, Sagara berhasil menenangkan papinya. Sedangkan Serena mampu memanipulasi foto. Menciptakan seolah dirinya dan Kamala memang sedang di luar negeri untuk bersenang-senang. Padahal, Kamala baru pulang dari rumah sakit semalam. Pagi ini, dia belum sempat menemui Radit. Karena masih mengurus keberangkatan Serena dan Sagara ke Gunung Pancar di Bogor untuk acara kampus, jadi, sekitar pukul 14, dia baru bisa berangkat menuju kantor sang suami. Pertemuan ini, nggak mudah, gumam Kamala. Seketika dia teringat obrolannya dengan anak-anak, semalam, sesaat mereka baru sampai apartemen. Mami nggak capek kucing-kucingan sama papi? Jujur, aku capek, Mi, ungkap Serena begitu Kamala berbaring di ranjangnya. Putrinya itu mendesah napas panjang, lalu berbaring di sisinya. Bayangin, Mit dalam sehari. Aku harus belanja di banyak tempat di Singapura dan edit banyak foto. Walau happy, tapi aku lebih ngerasa bersalah sama papi. Dia kangen beneran sama mami. Serena mendongak, menatap Kamala lekat-lekat. Selama mami nggak bisa ditelepon, papi selalu telepon tariain kabar mami. Besok ngaku ya, Mi. Aku kasihan sama papi. Aku juga kasihan sama mami karena ini juga pasti bikin capek mental. Apalagi aku dan kakak besok harus ke Bogor buat acara kampus, mami harus ada yang nemenin. Kamala mendengkus geli, lalu mengangguk. Tangannya mengusap puncak kepala Serena dengan sayang. Tia, dek, besok mami ngaku ke papi kamu, ya. Bunyi pintu dibuka menghentikan obrolan mereka. Sagara muncul sambil menghela napas lega. Dia langsung menduduki kursi bacu di sudut ruangan. Masalah papi beres, ucap Sagara. Dia mengacungkan jempol. Walau harus nemenin papi golf seharian. Aku juga udah bilang kalau mami dan Serena balik besok. Atau lusa, nanti aku kabarin lagi. Kamala mengangguk. Makasih ya, kak. Ketiganya tak lagi berbicara. Sampai Sagara memajukan duduknya. Sorot matanya berubah serius. Mel, aku mau tanya serius, rencana kerjaan mami. Gimana selanjutnya? Setelah Ramala, aku dan adek yang kelarin kerjaan mami. Kami juga bilang ke Om Rizky kalau mami sakit, jadi kami yang gantelin handle. Aku rasa mami juga nggak bisa minta kami terus-terusan gantiin mami, kan?
Seketika Kamala menghela napas panjang. Selama bedres banyak hal yang dia pikirkan, termasuk pekerjaan barunya sebagai seorang do. Sayangnya, menjadi EO butuh dedikasi yang tinggi, waktu yang banyak, dan energi yang besar. Kamala mungkin punya waktu dari dedikasi, tapi seluruh energinya sekarang terkuras perus oleh bayi dalam kandungannya. Kehamilan tak terduga di umur 40 tahun adalah kehamilan rawan yang harus diperhatikan dengan baik dan seksama. Mami, kayaknya harus resign, ucap Kamala. Matanya sedikit berkaca-kaca saat mengatakannya. Hatinya sendiri tuh rasa seperti diremas-remas saking tak relanya. Padahal Mami suka kerja jadi EO, tapi ternyata takdir Mami adalah menjadi Mami penuh waktu untuk kalian, lalu sekarang untuk kalian dan adik di perut ini. Mil, Serena mendudukan dirinya di ranjang. Jadi Mami kami nggak perlu sampai bikin Mami berhenti. Jadi EO atau jadi apapun yang Mami suka kok. Kalau adik lahir, aku dan kakak dan tentu aja papi bakal jagain adik. Mami bebas mau ngapain aja. Ya, kan kak? Sagara mengangguk. Babysitter 24 jam khusus adik. Selama beberapa detik panjang, Kamala menatap haru Serena dan Sagara. Senyum lembutnya tersungging. Siapa sangka anak-anak yang dulu begitu bandet, susah diurus hingga sakit kepala, sekarang menjadi dua sosok Kaat yang penuh pengertian dan selalu melindunginya. Perlahan Kamala merentangkan kedua tangannya. Direngkuhnya Serena dan Sagara dalam pelukannya. Makasih ya, kak, dek, bisik Kamala. Dia mencium kening Serena dan Sagara bergantian. Tanpa kalian, Mami beneran nggak bisa kayaknya. Air mata Kamala menitik. Saat pelukannya terurai, buru-buru dia menghapus air matanya. Sekarang, fokus Mami satu, melahirkan adik kalian. Dengan selamat dan sehat jadi, resign adalah keputusan terbaik. Besok, Mami harus ketemu papi kalian dan bahas masalah ini terutama mundur dari acara di Bali. Kak, dek, keputusan Mami udah bulat. Lagi dan lagi air mata Kamala menetes. Ini bukan hanya sekadar hormon kehamilan, tapi juga ketidakrelaan saat harus melepaskan pekerjaannya. Setelah tertahan selama 20 tahun lamanya. Namun, wanita itu tahu, setelah semua ini, dia tidak akan berhenti lagi. Terpenting sekarang adalah anaknya, bukan dirinya. Bu, sebentar lagi kita sampai kantor Bapak. Kamala mengangguk. Buru-buru dia mengambil ponsel, lalu mengetikkan pesan pada Radit. Tuh, Radit selamat.